Anda kembali bersama kami di Forum Christian. Bung Ansy, kalau ada milenial di hadapan Anda mau bicara apa? Kenapa tadi saya mau minta Anda memberi penegasan lagi. Kenapa sih kita harus kembali lagi mengingat sejarah bahwa kita ini adalah negara agraris, Bung Ansy? Ya, milenial itu butuh contoh, butuh role model, ya, karena mereka itu yakin kalau melihat contoh, melihat fakta. Nah, apa yang dicapai oleh Kang Dadan dan juga Kang Aziz ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi dan inspirasi buat teman-teman milenial. Yang kedua, ini saatnya pertanian itu harus mengalami transformasi dalam orientasi dari sekedar pertanian subsisten menjadi pertanian yang menghasilkan profit oriented. Orientasinya harus ke sana. Jadi kita harus bisa menghasilkan petani pengusaha atau pengusaha di bidang pertanian. Tadi Pak Menteri sudah bicara, mulai dari aspek produksi, ya, pemasaran, ya, dari hulu sampai ke hilir, itu kita bisa terlibat di setiap tahapan itu. Dan itu making profit, making money. Nah, yang berikut yang ingin saya katakan, tentu kerap kali kita dengar, contoh di tempat saya di NTT, orang bilang di NTT ini banyak lahan tidur. Tidak digarap, tidak difungsikan. Karena konon kabarnya banyak manusia tidur alias malas. Saya katakan kenapa banyak lahan tidur, kenapa banyak manusia tidur? Karena negaranya tidur. Apa maksudnya negaranya tidur? Ya, bertani itu butuh pupuk, butuh benih, butuh air, butuh pengetahuan, butuh lahan, butuh alat mesin pertanian. Dan yang punya ini semua, itu adalah negara. Baik pemerintah pusat maupun dalam era desentralisasi dan otonomi daerah ini adalah pemerintah, provinsi, kota, dan kabupaten. Jadi bicara memajukan pertanian, menyiapkan generasi-generasi muda kita untuk melakukan regenerasi di sektor pertanian, ini merupakan sebuah kerja besar. Kerja komprehensif yang terintegrasi melibatkan multi stakeholder. Ada Kementerian Pertanian, ada kami, ya, ada kampus yang bisa melakukan injeksi pengetahuan, knowledge, teknologi dan seterusnya. Ya, ada pers yang juga perlu terus mempublikasikan success story seperti ini. Sehingga kemudian orang yakin bahwa bertani itu keren dan juga punya prospek yang baik. Baik. Ya, saya kira ini hal-hal yang perlu terus kita dorong ke depan. Ini adalah kerja bersama kita. Dan satu hal, saya kira diversifikasi pangan, diversifikasi sektor pertanian itu menjadi hal yang penting. Karena Indonesia ini kan dari Aceh sampai Papua, Miangas dan Pulau Rote, dengan kondisi alam, iklim, kondisi kontur tanah dan sebagainya, mestinya kita bisa menghasilkan berbagai produk pertanian yang juga nyambung dengan local wisdom kita. Terakhir, saya ingin memberikan kritik keras terhadap Republik ini. Jangan terlalu sering melakukan liberalisasi di sektor pertanian. Jangan terlalu sering buka pasar kita. Pada saat kita surplus beras, kemudian di sisi lain kemudian mengimpor beras. Ini kan sama saja dengan membunuh petani gitu loh. Nah, jadi menurut saya paradigma kita itu harus jelas pada kemandirian dan pada kedaulatan pangan. Baik. Dan bukan sekedar pada ketahanan pangan. Dan saya kira Kementerian Pertanian adalah institusi teknis yang mengurus tentang aspek produksi. Ya, tentu juga harus bisa membereskan, menyiapkan mulai dari hulu sampai ke hilir, dari pengetahuan, integrasi teknologi, knowledge, dan seterusnya. Tetapi kerap kali komunikasi lintas lembaga ini juga harus dibereskan. Sehingga kemudian mindset lembaga-lembaga di luar sektor pertanian itu juga bisa pada NKRI dan Pancasila gitu. Baik. Bukan sekedar kemudian buka ruang dan kemudian pasar kita dibanjiri oleh produk-produk asing yang sebenarnya itu secara tidak langsung membunuh petani dan masa depan pertanian kita. Baik. Saya kira itu poin. Itu keberpihakan negara. Pak Menteri, silakan bicara kepada para milenial. Kira-kira Anda yang masih punya profesi lain, seberapa prospektif mungkin Pak Menteri bisa memberikan penegasan kembali. Kenapa kita butuh petani milenial saat ini dan nanti? Ya, dalam kondisi yang paling parah kan 2 tahun ini COVID itu tantangan yang global
yang semua negara berhadapan sampai pada titik nadir kan. Dan ternyata yang bisa bertahan hanya pertanian. Nilai tukar petani atau nilai kesejahteraan petani, nilai usaha pertanian itu, saya 2 tahun lalu kita masih 99 Pak Anci. Dan target nasional nanti dicapai 2024 itu 105%. Ternyata tahun ini BPS sudah melansir pertanian naik 107%. Melampaui 2024. Apa makna yang saya mau ceritakan di situ? Pertanian punya resistensi yang kuat dan sudah ada di depan mata. Poin saya adalah bangun mindset, Tuhan udah kasih kamu Indonesia yang hebat, tinggal kau mau nggak jadi orang hebat. Kalau mau jadi orang hebat, di depan matamu Tuhan sudah kasih modal yang cukup untuk kamu bertani. Yang kedua, mau nggak melahirkan satu target-target yang bisa dicapai sebagai bagian dari visi hidupmu. Visi hidupmu jangan jadi beban bagi orang lain, negara, dan keluargamu. Pertanian jawabannya. Dan pertanian tidak kalah dengan presenter, enggak. Tidak kalah dengan tentara, polisi, atau pegawai negeri sipil. Ini sebuah profesi, bukan buruh, Pak. Jadi saya bantah banget itu tentang buruh tani. Itu label itu harus dicabut. Karena mestinya kalau dia terkorporasi seperti Dadang tadi dengan Asih, dia melahirkan sesuatu kepentingan yang saling timbal balik, itu pekerja. Nah, yang keempat, 3, memang butuhkan negara dan tokoh-tokoh. Ya tadi Anci Lemong ada katakan dia perlu ya role model. Tetapi yang tidak kalah pentingnya ya kerjasama antara pemerintah dengan cukup apik, karena ini kebutuhan kita. Bersama ya Pak ya? Bersama. Tidak akan ada lampu ini tanpa makanan, nggak ada. Oleh karena itu, memang kebutuhan tentang hadirnya tokoh, hadirnya negara, hadirnya private sektor, hadirnya pedagang, itu dibutuhkan untuk bersama-sama berkolaborasi mendorong anak-anak kita mengambil bagian. Agar besok tidak menjadi beban siapa-siapa, dia mengambil alih tanggung jawab itu. Dan dunia dengan teknologi sudah membuka akses untuk bisa bersama-sama. Yang ketiga, bertani sekali lagi, saya ingin ulang ini. Bertani kau tidak perlu berbecek-becek dan tanganmu menyentuh tanah. Ada drone yang kau tinggal main. Ada Internet of Things yang kau tinggal mainkan. Ada sampai dengan menutup matahari melalui setting net itu agar greenhouse-mu tidak perlu hujan. Panas-panasan. Bahkan ada yang kurang di ASIS. Saya tanya, UP-nya sudah ada nggak di greenhouse-mu? UP itu mengganti matahari, tanpa matahari pun udah bisa. Dan pertanian tidak harus siang, malam pun. Sehingga ini bisa dari 8 kali dalam 1 tahun bisa menjadi 12, 10. Ya. Berarti ada sejumlah itu yang masih terbuka, Pak Ibu. Yang terakhir, pertanian tidak hanya dengan tanam. Pertanian ada di off-farm-nya. Artinya mempaskakan, mengumpul, mempackaging, memilah-milah, dan lain-lain. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang kelas 1 ke supermarket, yang kelas 2 ke retail, yang kelas 3 bisa diolah sendiri untuk menjadi apa turunannya dari sayur. Saya kira ini saya harus terangkan verbal, Ci. Pak Anji, jadi bisa jelas. Oleh karena itu tidak ada. Nah sekarang kalau mindset sudah ada, tata kelolanya kita sudah perbaiki, memang harus didorong oleh budaya. Saya membuat food estate di tempat Sumba Tengah, tempatnya Pak Anji di NTT, kabupaten yang paling rendah tingkat kesejahteraannya di luar daerah timur. Jadi di luar Papua. Itu tempatnya. Dan saya bertanggung jawab untuk menaikkan itu melalui pertanian. Salah satu yang harus digarap budidaya. Budidaya itu ya harus seger lah kalau jadi petani itu. Harus bisa happy. Tetapi berkeringat-keringat kan sehat tuh. Gitu. Dan saya nutup ini. Keringatmu tidak pernah mengingkari hasil.
dia pasti jadi sesuatu yang pasti akan mensejahterakan kamu. Dan janji Tuhan kita wujudkan. Oke. Nah, Sederhananya kita bisa sukses dengan memilih profesi petani, iya. seperti profesi-profesi yang lain. Pak Menteri, Bung Ansy, Kang Aziz, Kang Dadan, terima kasih sudah hadir di episode perdana Forum Christian 90 menit. Jadi makanya tadi saya salah-salah hitung, karena biasanya 4 segmen sekarang jadi 6 segmen, bisa ngobrol panjang tentang pertanian. Industri pertanian tepatnya ya Pak, karena itu masuk ke sektor pemasaran ya nggak sih, sampai ke sana dibangun ekosistemnya oleh negara dan semua stakeholder. Semakin sukses Kang Aziz, semakin sukses Kang Dadan, Bung Ansy terus bersemangat menjadi mitra kritis konstruktif pemerintah. Pak Menteri terima kasih sudah hadir dan bicara langsung dengan para milenial. Anda juga terima kasih sudah menyaksikan kami, semoga menjadi inspirasi bagi Anda yang mungkin masih bingung mau jadi profesi apa, ternyata seprospektif itu mau jadi petani. Tidak hanya prospektif tapi juga menjadi kebutuhan negara. Anda dipanggil oleh negara untuk bisa, tadi Bung Ansy bilang, gak hanya jadi ketahanan pangan tapi mampu kemandirian dan kedaulatan. Anda dipanggil oleh negara. Terima kasih sudah menyaksikan Forum Christian. Sehat selalu, saya Christian Grich. Sampai jumpa.